Kembali lagi di channel Trader Rasa Investor. Kali ini kita akan membahas kriteria beli saham ala Benjamin Graham. Kriteria yang pertama adalah PBP tidak lebih dari 1,5. Harga saham tidak terlalu melebihi nilai aset bersih dalam laporan neraca 1,5 kali nilai buku terakhir. Dua, DER-nya kurang dari 50%. Carilah perusahaan yang memiliki aset sekarang 2 kali lebih besar dari nilai kewajibannya, yang jumlah utang jangka panjangnya kurang dari aset bersih saat ini. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang sehat. Tiga, rutin bagi dividen selama 20 tahun terakhir. Perusahaan harus memiliki catatan pembayaran dividen yang berlanjut selama 20 tahun terakhir. Karena ini membuktikan bila perusahaan memiliki keuntungan yang real dan bisa dibagikan ke investornya. 4. Perusahaan harus untung selama 10 tahun terakhir. Karena ini menjadi ciri bahwa perusahaan ini efisien dan efektif tidak menjalankan perusahaannya, dan produknya berkualitas, bisa bertahan selama 10 tahun terakhir. 5. Rasio PE sedang 15 kali rata-rata pendapatan 3 tahun terakhir. Graham pun menggunakan 25 kali rata-rata 7 tahun terakhir. Margin of safety minimal 15% dari nilai intristiknya. Misalnya nilai intristiknya kita sudah hitung 1.000, maka di harga 850 kita boleh beli ya. Itu sebagai contohnya. Untuk mencari nilai intristik bisa di Google saja ya. Waktu untuk menjual. Graham akan menahan selama mungkin, biasanya bertahun-tahun. Namun ia akan menjual jika kualitas perusahaan buruk ya. Bisa ganti manajemen, bisa ada kompetitor, bisa produknya sudah ketinggalan zaman dan tidak ingin motivasi ya. Seperti itu. 2. Harga naik signifikan dari nilai intristiknya. Misalnya kita beli langsung naik 5 kali lipat, jual saja ya. Misalnya sudah intriknya 1.000, sudah ternyata beli jadi 5.000, langsung jual. Kesulitan pendekatan Graham. 1. Terlalu disederhanakan. Ada beberapa kesulitan besar bagi kita dalam upaya mengimplementasikan pendekatan investasi Graham. Pertama, karena kita ketidakmampuan untuk memahami sepenuhnya apa yang disampaikan ya, atau teknik yang terlalu disederhanakan. 2. Menganiaya data. Di sini preset menguji coba lusinan rumusan dari data masa lalu sampai ia menemukan satu rumusan yang memberikan hasil yang diinginkan. Ini seperti mencari-cari kesalahan orang ya.
Yang bedanya ini dari laporan keuangan. 3. Permainan berat. Pengetahuan akuntansi yang baik dibutuhkan untuk membuat penyesuaian penting guna mengakali laporan akuntansi. Analis membutuhkan pengalaman dan keahlian untuk mencoba menutup informasi yang sengaja disembunyikan ya. Buat pemula susah ini. Bila ada manipulasi kita tidak tahu. Tabiat ya. Tidak semua sifat seperti Benjamin Graham yang sabar. Dalam kondisi panik orang-orang bisa saja langsung jual ya, meskipun rugi. Lima, hal yang tak terpakai. Metode Benjamin Graham pendekatan nilai defensif hanya dipraktikkan secara terbatas ya, karena sedikitnya jumlah saham yang memenuhi kriteria. Enam, memiliki pandangan jangka waktu yang panjang. Investasi Graham bisa berbahaya bagi para trading jangka pendek. Mungkin untuk jangka waktu panjang bisa, namun bagi seorang investor dengan pandangan investasi jangka pendek hasilnya mungkin tidak memuaskan. 7. Memakai cigar boots ya. Memakai cigar boots mungkin bisa atau tidak bisa memberi Anda peluang mendapat untung. Bisa saja untung atau bisa saja rugi ya, karena dihargai murah karena memang murahan. Kesimpulannya, selama di bumi ini ada investor yang bersungguh-sungguh, maka konsep utama Benjamin Graham akan berpengaruh dalam hal margin keamanan. Seperti yang sudah dibahas, kebebasan berpikir, spekulasi versus investasi ya. 4. Investasi defensif yang kita bicarakan. Sumbernya ada di buku The Great Investor by Glenn Arnold ya. Di sini masih banyak yang belum disampaikan oleh saya. Kalau mau lengkapnya bisa dibeli buku itu ya, The Great Investor by Glenn Arnold. Ya, sekian saja dari saya. Trader Rasa Investor pamit undur diri ya.